Halo adik-adik Bina Iman Anak Santa Clara, apa kabar? Baik, baik, iya. Nah, tadi, ya, puji, good. Ya, tadi kita sudah baca Injil Markus tentang orang-orang atau orang tua yang membawa anak-anak kepada Yesus. Nah, ceritanya kalau adik-adik baca dari bab 10 ayat 1, Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang dewasa. Nah, saat itu Tuhan Yesus sedang bicara yang serius tentang perkawinan, tentang keluarga, tentang perceraian dan sebagainya. Lalu orang-orang membawa anak-anak, adik-adik kepada Tuhan Yesus. Tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus, para rasul itu melarang, jangan bawa kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sedang mengajar, sedang memberitahu tentang hal penting, tentang keluarga yang bahagia, tentang tidak boleh bercerai dan sebagainya. Lalu Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya, kepada 12 rasul. Biarin anak-anak datang kepada aku, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Sini, aku mau memeluk dan memberkati mereka. Nah, saat itu kita melihat bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak. Nah, adik-adik sudah boleh ke gereja apa belum? Belum. Tadi ya. Tapi sudah mengikuti misa live streaming belum? Waduh. Harus adik-adik, kalau mama papanya lagi nonton live streaming misa online, adik-adik ikutan. Itu bagus loh. Tadi pagi ada Romo Ray berbicara tentang anak-anak. Nah, kalau kita belum bisa datang ke gereja, kita bisa mengikuti misa live streaming. Karena apa? Tuhan Yesus hadir melalui pastor kita, romo kita yang ada dalam misa, memberkati kita. Tuhan berkati, gitu kan? Anak-anak semuanya umat. Nah, adik-adik, kalau kamu punya adik atau punya kakak malas misal live streaming, kamu yang ajakin kakak, ayo dong ikut misa live streaming, karena Tuhan Yesus hadir dalam misa, dalam perayaan Ekaristi. Adik, ayo bangun, kita mandi terus ikut misa live streaming. Gitu, setuju nggak? Nah, nanti sore masih ada misa sore. Misa sore kamu bilang papa mama, Pak, aku mau misa live streaming hari ini, dan aku mau ajak adik aku dan kakak aku untuk misa live streaming bersama. Nah, Kamelki punya pesan penting yang Kamelki mau sampaikan dari Romo Ray tadi dalam misa pagi. Bagus misalnya. Pertama, adik-adik harus dapat memiliki sikap rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong. Karena apa? Orang yang sikap rendah hati selalu menerima berkat dari Tuhan, dipeluk Tuhan Yesus, disayang. Nih, kami punya patung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suka memeluk, suka sayang pada anak-anak. Nah, yang kedua, sikap taat dan patuh kepada orang tua dan Tuhan. Adik-adik juga harus taat pada perintah Tuhan dan juga orang tua. Lalu yang ketiga, sikap kepercayaan atau berserah kepada orang tua dan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak berdaya. Kita percaya Tuhan dan orang tua kita, papa mama kita melindungi kita. Yang terakhir, yang keempat, sikap melupakan atau tidak dendam kepada siapapun. Meskipun kita suka jengkel, kita suka kesel, kita harus tetap gembira. Tidak perlu mengingat-ingat kesalahan orang lain, dan kita harus memaafkan mereka. Itu. Nah, adik-adik hari ini sudah bilang sayang ke papa mama belum?
Kalau ke adik dan kakak kamu sudah bilang sayang belum? Nah, kalau belum, ayo kita sama-sama bilang I love you mama, I love you papa, I love you kakak, I love you adik. Nah, ya. Nah, Kak Abang, kalau nggak punya ke papa mama aja gitu. Atau kepada teman-teman yang ada di Zoom. I love you teman-teman, I love you Romo, I love you Romo Ansel, I love you Kakak Monik, Ibu Rita, I love you all, I love you Pastor. Ya, baik. Nah, yang terakhir, hari ini atau bulan ini kita akan merayakan bulan Rosario. Kenapa sih ada bulan Rosario padahal sudah ada bulan Maria, ada bulan Mei? Kenapa bulan Oktober harus ada lagi? Nah, dulu yang zaman dulu itu tahun 1571 ada perang antara Kristen dan kerajaan Ottoman. Di situ gereja memohon bantuan agar mendapat kemenangan dalam peristiwa perang tersebut. Nah, pada tanggal 7 Oktober tahun 1571, Paus Pius kelima itu mengajak semua berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Nah, dari sejak subuh, dari jam subuh-subuh sampai malam, mereka tidak berhenti mendoakan rosario, mendaraskan doa rosario. Akhirnya mereka menang dan juara, mengalahkan pasukan Ottoman itu. Nah, lalu pada Paus Gregorius ke-13 menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai Hari Raya Rosario Suci. Nah, gereja secara keseluruhan pada bulan Oktober merayakan bulan Rosario. Dan sebagai bulan Maria, yaitu kenapa kita harus berdoa kepada Bunda Maria? Karena Bunda Maria adalah Ibu Tuhan Yesus. Karena Ibu Tuhan Yesus ini sangat disayangi Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sayang Papa Mama, kita juga harus sayang Bunda Maria. Karena Tuhan Yesus sendiri sayang Ibu Maria. Karena Tuhan Yesus sayang kepada Ibu Maria loh. Nah, kita juga harus sayang kepada Papa dan Mama kita. Nah, dalam doa rosario itu kita berdoa bersama Bunda Maria kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, agar memberkati hidup kita, memberkati orang-orang, untuk mendoakan kita orang yang berdosa agar dibebaskan dari segala yang jahat, dari api penyucian juga, untuk jiwa-jiwa yang di neraka itu. Makanya ada doa rosario. Ya, Bunda Maria, doakanlah kami orang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, demikian adik-adik. Nanti sama Kak Monik kita akan mengenal doa peristiwa gembira. Doa rosario peristiwa gembira kita akan mengenal lebih mendalam bersama Kak Monik di pertemuan Bina Iman pagi dan sampai siang nanti. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Dan terima kasih. I love you all.